Masih dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kompensasi. Di dalam video bagian 2 ini, kita akan membahas lebih jauh beberapa jenis kompensasi. Nah, seperti kita lihat di dalam bagian komponen sistem kompensasi ini sebetulnya menjelaskan beberapa jenis kompensasi yang dikenal di dalam industri. Yang pertama itu ada kompensasi non-finansial, lalu ada kompensasi finansial. Nah, di mana itu akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kompensasi non-finansial ini juga terbagi menjadi ada beberapa hal, yaitu imbalan karir dan imbalan sosial. Nah, jadi kompensasi tidak hanya berbentuk finansial, tapi juga ada yang non-finansial. Yang pertama itu imbalan karir. Yang dimaksud di sini adalah contohnya yang pertama rasa aman. Jadi di dalam bekerja di sebuah organisasi, kita mendapatkan rasa aman, lalu kita mendapatkan kesempatan untuk pengembangan diri, lalu ada fleksibilitas karir, dan juga ada peluang-peluang untuk kenaikan penghasilan. Nah, sama dengan karir tadi ada peluang peningkatan karir. Itu juga salah satu kompensasi yang kita peroleh ketika bekerja dalam satu perusahaan. Lalu masih kompensasi non-finansial, yaitu ada imbalan sosial. Nah, yaitu antara lain adalah yang pertama simbol status. Nah, paling tidak kita mendapatkan status bukan pengangguran karena sudah bekerja di situ. Nah, lalu kita juga mendapat imbalan sosial berupa pujian dan pengakuan. Nah, selain itu juga ada kenyamanan tugas. Nah, jadi selama bekerja di satu perusahaan, kalau kita merasa mendapatkan kenyamanan, mendapatkan pengakuan atas prestasi kita, itu juga berupa satu kompensasi yang kita peroleh. Nah, selain itu juga ada imbalan sosial lain, yaitu persahabatan. Nah, tidak jarang kita bekerja di sebuah perusahaan, kemudian kita mendapatkan nilai-nilai persahabatan dengan rekan kerja kita. Nah, ini pun satu kompensasi non-finansial yang bisa kita peroleh di sebuah perusahaan. Nah, lalu yang berikutnya adalah kompensasi finansial. Ini juga terbagi dua. Ada kompensasi langsung dan juga ada kompensasi yang tidak langsung. Untuk kompensasi langsung, itu contohnya ada gaji pokok, atau ada juga yang berupa upah. Kemudian ada pembayaran berdasarkan keterampilan. Lalu yang ketiga ada pembayaran berdasarkan kinerja. Kalau gaji pokok itu biasanya langsung diterima oleh karyawan. Umumnya itu berupa gaji bulanan. Nah, kalau upah itu biasanya berdasarkan pekerjaan. Sesuai pekerjaan yang telah kita laksanakan, sebesar itu juga upah yang diterima. Itu berupa kompensasi finansial secara langsung. Juga ada juga berdasarkan kinerja. Nah, di sini dicontohkan ada pembagian saham. Nah, kalau kita memiliki saham di satu perusahaan, itu kita akan mendapatkan kompensasi secara langsung. Lalu ada juga bonus. Nah, bonus ini biasanya ketika kinerja kita mencapai satu standar atau melebihi standar, kita akan menerima bonus. Lalu ada pembayaran tunjangan dan juga pembayaran insentif. Nah, itu secara langsung berupa finansial. Nah, untuk kompensasi finansial ini ada juga yang tidak secara langsung diperoleh oleh karyawan. Ini kita lihat ada 4. Yang pertama perlindungan hukum atau diharuskan secara hukum, yaitu jaminan sosial. Nah, ini biasanya kita di perusahaan-perusahaan itu mendapatkan jaminan sosial.
Nah, ini semacam asuransi ya atau juga tabungan yang bisa diperoleh namun tidak secara langsung. Jadi ini disimpan oleh perusahaan atau disetorkan kepada pihak ketiga. Lalu ada tanggungan untuk misalnya ada terjadi kecelakaan atau cacat, yaitu dari asuransi. Kemudian yang berikutnya perlindungan pribadi. Nah, ini ada perlindungan pensiun atau dana pensiun, ada juga tabungan, lalu ada pesangon. Pesangon ini ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, dan juga ada asuransi. Nah, ini juga tadi sudah ada asuransi untuk jaminan sosial, tapi juga ada asuransi kesehatan misalnya ya. Nah, lalu selain itu kompensasi tidak langsung secara finansial, misalnya ketika kita tidak masuk kantor tapi tetap mendapatkan bayaran. Antara lain, yang pertama itu ketika kita ditugaskan untuk ikut pelatihan. Nah, selama kita ikut pelatihan, kita tidak bisa bekerja seperti biasa, namun tetap mendapatkan bayaran. Atau ketika mengambil cuti, baik itu cuti kerja maupun cuti sakit. Nah, atau bahkan ketika liburan. Tanggal-tanggal merah atau ada acara pribadi kita minta izin, nah itu biasanya juga kita tetap memperoleh kompensasi secara tidak langsung. Lalu yang berikutnya adalah disebutkan di sini tunjangan siklus hidup. Nah, ini contohnya adalah bantuan hukum. Misalnya kita terlibat dalam persoalan hukum, itu akan ada bantuan dari perusahaan. Nah, lalu ada juga tunjangan perawatan untuk orang tua atau perawatan untuk anak. Nah, itu juga berupa tunjangan kompensasi yang tidak langsung secara finansial. Atau ada biaya-biaya lain, misalnya kita melanjutkan pendidikan, nah, itu juga ada beberapa perusahaan yang memberikan kompensasi finansial secara tidak langsung. Nah, itu garis besar komponen sistem kompensasi yang dikenal. Jadi secara umum ada dua, yaitu non-finansial dan finansial. Untuk yang non-finansial itu ada imbalan karir dan imbalan sosial. Sedangkan yang kompensasi finansial ada yang kompensasi langsung dan juga ada kompensasi tidak langsung. Demikian video tentang kompensasi bagian kedua. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu dalam video berikutnya.